disapu, jangan langsung set, nggak bisa ya, disapu. Baru nanti ininya direkatkan. Oke, paham? Nah, setelah itu dilakukan apa lagi kalau gargling tadi? Dimiringkan, kemudian di suction. Ya. Suction itu harus apa? Syarat suction. Asetik, asianotik, dan asianotik. Jadi asetik berarti dia harus dijaga kesterilannya. Asianotik dia dicegah agar dia tidak terjadi sianosis, ya, atau hipoksia atau kurang oksigen. Kan suction itu kan menarik oksigen, ya. Sini mas. Nggak apa sini. Daripada ngantuk kan di situ, mendingan maju sini. Biar eksis. Kasih kamera. Ya, eksis bu. Eksis ya sebentar sini. Jadi kalau posisi yang kiri jangan dipakai lagi ya, ambil yang baru. Ini namanya pantul ininya, ambil yang baru jangan yang bekas. Ya. Tadi apa? Bilang ketemunya kalau suction harus pertama ngadep depan dong. Masa enggak kan? Pertama kalau suction. Ini suction namanya, disedot. Tadi kan ceritanya dia ada gargling. Gargling itu berarti ada cairan yang menyumbat. Ya, tadi kalau muntah dia harus dimiringin dulu. Kalau misalnya masih ada garglingnya, masih ada gerget-gergetnya, nanti harus bisa suction itu syaratnya ada 3. Apa tadi? Septik, asianotik, dan atraumatik. Septik, asianotik, atraumatik. Ya, aseptik. Septik harus. Ya, jangan sterilnya. Asianotik harus. Asianotik harus. Ini bajunya kemana ini? Ambil loh. Sekarang. Tadi apa anak-anak? Ya. Aseptik apa? Asianotik apa? Asianotik. Kalau traumatik? Traumatik berarti maksudnya jangan sampai trauma. Ya traumatik jangan sampai trauma. Aseptik, asianotik, atraumatik apa aja ceritanya? Apa coba? Coba jelasin. Asian. Tahunya nggak septic steril. Nanti kesel lagi ya. Jangan luncak ya. Jadi gini, kita terima kasih. Ya. Masih ngantuk nggak? Enggak. Ya, pakai bajunya. Jadi gini, aseptik berarti kita jaga kesterilannya. Kalau ini yang udah 1 kali pakai ini harus dibuang, ya. Karena ini asal 1 kali pakai. Bucket yang baru, ya. Kemudian siapkan cairan steril untuk mengetahui apakah dia bisa nyedot atau tidak, ya. Ukuran apa ya, tekanannya, pakemnya ya untuk nyedotnya itu. Kalau dewasa itu di 80 sampai 100 mmHg. 80 sampai 100 tekanannya ya. Katanya apa sih namanya? Lupa saya juga. Pressure regulation. Ya. Berarti tekanannya itu 80 sampai 100. Kalau misalkan anak-anak bisa di 60 sampai 80, kalau newborn dari 40 sampai 50 aja, ya. Kalau misalkan di rumah sakit keren itu, di rumah sakit yang otomatis yang sentral, di situ ada yang low, yang medium, dan yang high. Yang high itu bisa digunakan di dewasa, yang adult, ya. Kalau medium bisa digunakan di anak, ya. Atau pasien-pasien yang sekiranya berat badannya tidak terlalu besar, ya. Kalau misalkan yang newborn biasanya di yang low saja, ya. Kalau lansia dewasa. Ya gini, kalau tekanan itu melihat berat badan ya. Kemudian kenapa tekanan harus disesuaikan tadi untuk mencegah atraumatik dan mencegah asianotik. Karena kalau tekanannya terlalu tinggi, nanti nyedotnya ini kan nyedot itu selain cairan, ini juga bisa nyedot oksigen. Makanya ketika mau melakukan suction, kalau pasiennya terpasang oksigennya dinaikin dulu. Kalau pasang kayak 8
biasanya nyaksanya di opak ya. Masukin sampai mentok, terus ditarik 1 sampai 2 cm. Itu untuk mencegah tersaksennya atau tersedotnya jaringan lunak. Karena kalau jaringan lunak juga tersaksen itu menyebabkan iritasi. Nah, itu traumatiknya kita lakukan itu. Jadi ditarik 1 sampai 2 cm setelah mentok ya. Terus waktunya itu 15 detik. Kenapa harus 15 detik tadi? Untuk mencegah asianotik. Jadi kalau kelamaan nanti oksigennya yang diambil. Jadi pada saat masuk kita ngitung 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ditarik 1 sampai 2 inci, kemudian dihitung sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 15 detik. Jadi 5 detik masuk, 10 detik keluar. Kalau masuk kan tidak usah lama-lama ya. Kalau keluar tuh harus agak lama karena untuk menarik cairan ya. Jangan lupa ini dinyalain dulu. Setelah dinyalain dicoba. Setelah dicoba baru dimasukkan dengan tadi cara menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 cabut 2 cm, kemudian tarik sambil dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sambil memutar. Paham ya? Oke. Jadi diperhatikan tekanan, waktu, dan kedalaman ya. Jadi kedalaman itu jangan sampai mentok, tapi tidak dicabut dulu ya. Oke, itu suctioning. Kemudian apa lagi kalau gargling? Sampai suction doang? Hah? Iya. Hah? Finger sweep. Finger swab. Tadi udah. Finger swab itu membuka mulut gitu kan? Atau digigit. Yang satunya lagi adalah throwing. Ya. Throwing. Throwing apa aja yang dilakukan? Melakukan intubasi ya. Intubasi sebenarnya dilakukan itu kalau itu adalah pemberian oksigen definitif atau pemberian oksigen terakhir yang disarankan ya. Oh, ini Pemberian throwing. oksigen terakhir ini membutuhkan skill ya. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa ya. Saya juga belum tentu bisa. Ini yang pertama alatnya adalah laryngoskop. Ini namanya handle, ini namanya blade. Blade-nya ada ukurannya sesuai dengan umur pasien biasanya ya. Cara masangnya itu seperti ini. Masuk, ya, masuk. Kemudian tarik ke atas. Dilihat cahayanya ada atau tidak. Kalau cahayanya kurang berarti baterainya harus diganti, ya. Jangan sampai cahayanya tidak sesuai, ya. Untuk memasang ini kita membutuhkan namanya ETT. ETT namanya intubasi ya. Ini needle ini masak ini ya. Ini enggak yang dilakukan dulu. Ini kan dipasang dilakukannya di pojok. ETT ini ada ukurannya ya. Dari 1 sampai ke nomor 8 ya. Kalau dulu sih disesuaikan dengan kelingking. Kalau sekarang dilihat dari berat badan pasien dan lehernya ya. Kalau leher panjang pakai yang lebih besar. Biasanya untuk ukuran siapa namanya? Kalau ukuran si bintang di 8 ya, karena dia besar. Kalau ukurannya mbaknya siapa namanya? Pipe. Hah? Pipe. 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 Oke, pipe. Kalau ukuran pipe itu di 7,5 biasanya atau di 7 ya. Jadi disesuaikan. Ini namanya apa tadi? Endotracheal tube ya. Ini pemasangannya steril ya. Pemasangannya steril. Terus harus pakai madrin dalamnya. Ini namanya madrin atau stilet ya. Jadi harus dikakukan. Kalau tidak dikakukan dia tidak akan masuk. Ya. Ini tidak bisa pasang sendiri, harus ada asistennya, ya. Terus ini dipasang gel, ya. Ini sebenarnya langkah terakhir sih, tapi nggak apa-apa. Kita mulai saja ya. Ini ceritanya steril ya. Sebelum dia dipasang ini, kita harus punya tabungan oksigen, ya. Tabungan oksigen itu kita harus melakukan apa namanya? Tadi pemberian ventilasi. Gimana pemberian ventilasi posisinya? Cek. Oke. Berapa? Ininya semuanya? Apa setengahnya?
Ya, disesuaikan dengan ritme napasnya, misalkan 16 kali atau 20 kali per menit ya. Kalau misalkan saturasinya sudah oke, baru kita lakukan intubasi. Pertama, kita buka dulu ininya. Posisinya seperti ini ya. Kemudian ini tadi yang sudah masih steril dimasukkan. Ini bisa masuk beneran ya. Karena ini lubang apa namanya? Ini. Tapi ininya baterainya kurang oke nih. Jadi nggak kelihatan. Masukkan terus sampai masuk ya. Kemudian ini yang jangan lupa dicopot, nanti baterainya habis. Cabut. Ini kita masukkan dengan menggunakan ini. Nanti masukin ke ventilator ya. Ini harus ada oksigennya ya, tempel tadi ya. Copot karena nggak ada temennya. Kalau udah seperti ini, kita akan melakukan ventilasi itu sesuai dengan napas pasien. Nggak 15:2 ya. Ya nggak? 15:2 berapa tadi? 30:2. Kalau udah seperti ini nggak usah 30:2. Jadi mau kompresi ini hitung aja per 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Oke ya. Itu yang buat yang throwing. Throwing selain ini apa lagi? Oh ya, kalau ini tidak bisa karena misalkan pasiennya trauma luka bakar. Trauma luka bakar itu kalau ininya telat dipasangnya, itu akan terjadi obstruksi karena pembengkakan di laring. Itu susah untuk masangnya. Jadi nanti kita tidak bisa masang ini. Ya, maka kita akan pasang LMA. Apa LMA? Apa? Laryngeal mass airway ya. Sebelum masang kita harus yakini dulu bahwa ini mengembang atau tidak ya. Ini LMA. Ambil. Nih, ETT juga sama ya. ETT itu setelah masuk nanti kita akan fiksasi dalam. Fiksasi dalamnya menggunakan air ya, menggunakan udara ya. Udaranya itu tekanannya di 25 sampai 30 kalau menggunakan alat. Cup namanya ya, cup insersi apa cup meter gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan tidak ada cupnya, kita lakukan seperti ini. 5 sampai 10 cc atau misalkan sampai ininya terasa sesuai ya. Kalau ininya terlalu kencang, di sini juga pasti kencang. Kalau di sininya pas, berarti pas. Nanti ini indikatornya ya. Ini fiksasi dalamnya. Nah, sebelum masuk juga kita harus yakini bahwa ini nggak bocor. Jadi harus dilihat dulu. Oke, kalau bocor, kempesan lagi baru bisa dimasukkan ya. LMA juga sama. Tadi misalkan kita tidak bisa memasang intubasi, kemudian pakai LMA aja. Kita juga harus itu dulu, kempeskan. Kalau udah kempes, kita itu lagi. Apa yang kempes? Kalau udah oke, nanti kita titik oke, kita kempesin dulu boleh. Apa sih kempes? Ya. Untuk memasang LMA sama juga menggunakan Oh, itu ada jelly. kateter. Ya. Masangnya posisinya begini. Posisinya tangan kita di sini. Jadi masangnya begini ya. Nih. Gini posisinya ya. Jangan kebalik begini ya. Lubangnya itu kan begini. Ya, lubangnya gini kan. Dipasang tuh lubangnya begini nih posisinya. Jadi kita harus begini nutup. Ya. Jadi yang ke tenggorokan nanti, yang ke pencernaan ditutup sama ini. Yang ke pernapasan nanti akan masuk oksigen. Ya, ini posisinya kenapa begini? Karena akan ada dua yang ditutup. Satu ke pernapasan, satu ke pencernaan, satu ke pernapasan. Yang bolong ini pernapasan. Ya. Jadi posisinya kita dari sini masukkan. Oke. Kalau sudah masuk, ini difiksasi. Sesuaikan, kalau udah sesuai kita bisa pakai tadi ya. Oke, LMA ya. Paham nggak? Tekanan udaranya berapa? Hah?
Udara mana ini? Oh, ini. Ya, nanti kita bahas. Ada di briefing. Ada dibilangin 25 sampai 30 mmHg. Tapi kalau misalkan pakai udara, kalau misalkan tekanannya nggak ada, pengukurnya nggak ada, di 10 sampai 5 sampai 10. Ya. Kita lihat aja di sini. Biasanya di sini ada indikatornya nih. Pemberian apa namanya? Oke, di sini ada indikatornya. Misalkan beratnya 70 sampai 100 kg, ya. Berarti buat orang yang 70 sampai 100 kg. Terus airnya yang dimasukin 40. Kalau ini 40. Nanti sesuai dengan ini, tidak boleh stagnan ya. Kata Bu Yeni hanya 5 sampai 10. Enggak. Setiap produk akan berbeda. Ya. Gitu. Sesuai dengan produsennya. Sama kayak DC. DC itu kan dimasukin air kan? Air itu tidak bisa stagnan begitu saja. Setiap produk itu ada beda. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 35 cc ya. Sama kayak ini juga. Kalau ini di sini ada tuh. Ada sentinya ya. Kemudian ada ukurannya ya. Kelihatan ya? Iya, Bu. Oke. Kalau ini ketika masuk kita harus lihat di bibir itu ukurannya berapa. Biasanya idealnya sih di 20 sampai 21. Ya, nanti dihitung. Dan nanti di dokumentasinya ditulis ETT terpasang di bibir 21 misalkan. Ya. Oke, paham sampai sini ya? LMA. Oke. Ada yang ditanyakan sampai situ? Sudah sampai situ saja ya. Sama satunya lagi adalah korikotiroidektomi. Ya. Korikotiroidektomi itu posisinya seperti ini. Panas. Nggak ada itu ya? Nggak ada apa? Nggak ada tisu. Rasanya apa deh? Nah, kemarin mas semuanya ada di situ tisu. Kelihatan nggak ini? Semuanya kelihatan apa sebagian aja? Nih. Mana ya? Biar keren gambarnya. Hidungnya mancung ya, Bu? Ya. Si cungkuk lah, si cungkuk. Kamu cungkuk? Yang laki-laki ngelakuin pada tidur ya? Kalau ada kronik, tadi pertama dilakukan adalah pemasangan intubasi ya, ETT. Kemudian kalau ETT tidak bisa dilakukan, bisa melakukan LMA. Kalau LMA tidak bisa dilakukan, maka dilakukan krikotiroidektomi. Ya, krikotiroidektomi itu memasukkan jarum aboket, ya, dimasukkan ke sini, ke tenggorokan, antara tiroid, ya, antara tiroid dan trakea. Di sini ada cincin, tiroid dan trakea ini ada cincin. Itu tidak ada kartilagonya. Tahu nggak kartilago? Tahu ya? Kita suruh dia berdiri aja. Ini tiroid, ya. Tiroid ini adalah trakea. Di bawah ini ada yang nggak ada kartilago. Kartilago itu tulang lunak ya. Kalau misalkan diraba ini masih keras, berarti itu tidak bisa dimasukkan aboketnya. Enggak, di bawahnya itu ada yang nggak keras. Jadi hanya satu cincin aja dia. Jadi kalau yang kita infus. Ngerti nggak? Oh, ya, aku jadi manis. Ya. Sini, maju. So, Alfian. Ya, sebelahnya. Sama yuk. Ayo maju sini. Terus lagi, yang begitu. Nih, ini bisa lagi. Ini, nah, ini namanya tiroid. Ini namanya trakea. Nah, di sebelah antara ini dan ini bisa ditojos. Karena tidak ada tulang kartilagonya. Oh, coy. Oh, jangan. Nanti ada apa-apa. Nah, di sini ada
Mana itu nih? Sini. Sini. Mau apa di situ? Ini gitu kemana? Trichotillomania itu menggunakan obat paling besar, ya. Bisa nomor 12, 14 atau 16, ya. Ini nomor berapa nih? 14, ini nomor 14 ya. Sini, siapa namanya? Apian dan siapa nama lupa? Oji. Sini. Posisinya segini berapa nih? 45 derajat, 90 derajat ya. Sini. Kamu raba ini ya. Oke, di bawahnya. Di bawah jakun. Kalau di jakunnya dia nggak akan masuk walaupun dengan tenaga Samsung sekalipun. Ada tulangnya. Sok, lakukan. Maju aja, Pe. Ibu yang di atas apa nih, Bang? Ada dua. Macam. Nih, kan ini ada tulangnya. Ini ada tulangnya nih. Ya. Terus ini 90 derajat. Ya, ini nih. Ini. Ya. Posisi yang benar, Pak. Ini pasien. Gini. Posisinya lihat ya. Posisinya bisa nggak? Hah? Ya, kalau coba liputan yang lainnya, yang bukan apa cincin. Ngeri ya. Tricoid, coba. Coba cari. Coba cari. Temannya coba. Siapa namanya? Apian. Tuh. Oji. Lihat. Jika bukan tempat Oji tadi, di atas sedikit. Susah nggak masuknya? Jarum nak. Di atasnya, Bu. Coba ya. Jakunnya ada nggak? Ada. Di bawahnya. Enggak bisa nggak? Di atasnya? Iya, bisa nggak? Enggak. Bisa siapa? Iya, nah itu ada. Nah, Dia belum. lawan arti ya, paham ya? Jadi harus sesuai. Kalau nggak sesuai nggak bakal masuk. Ya, silakan duduk lagi. Nggak bisa. Itu kan tulang. Gini ya. Sebelum melakukan trichotillomania kita harus menyambungkan ini dengan air. Buat apa? Buat indikator. Kalau nanti yang masuk ke sini darah, itu harus di stop. Karena kemungkinan yang tertusuk itu bisa arteri atau vena. Tapi yang kalau misalkan dicabut adanya udara, berarti benar masuknya, ya. Tadi posisinya di bawah tiroid, antara tiroid dan apa tadi? Antara tiroid dan yang tidak ada tulang kartilagonya. Ya. Itu suka kita tarik. Kalau udaranya ada udara, berarti benar. Kita cabut jarum dalamnya. Yang tersisa hanya oteknya saja, seperti kita ngimpus. Sudah pernah ngimpus? Ya. Nah ininya kita masukkan lagi ke dalam sini. Kita masukkan lagi ke dalam sini. Kemudian Trakea airnya sama dibuang dulu ya. Kemudian apa masuk sini. itu? Iya di Kita kartilago siapkan itu. oksigen, ya. Trakea sama apa? Ih. Kita Kartilago harus tuh nyeting sendiri tengahnya. karena ini tidak ada settingan yang ceritanya ini gawat darurat ya, bukan di rumah sakit. Jadi kita keluarkan, masukkan oksigennya. Kalau kurang masuk, cari oksigen yang bisa masuk, kemudian masukkan selangnya. Ini bisa difiksasi ya, atau harus dipegang. Ini hanya bisa bertahan 45 menit. Dalam Tidak bisa kurung lama-lama, ini hanya bisa kartilago. bertahan 45 menit. Kita harus cari tempat yang lebih proper atau sesuai, misalnya ke rumah sakit atau ke puskesmas dan sebagainya, ya, untuk dilakukan tadi ETT atau pemasangan tracheostomi, ya. Ini bisa dilakukan juga pada pasien-pasien dengan sumbatan jalan nafas total, ya. Tapi yang sumbatan jalan nafas totalnya yang di saluran nafas atas, ya. Paham ya? Ini namanya apa tadi? Trichotillomania, ya. Jadi posisinya begini nih, mana ya?
subatannya parsial ya. Kalau misalkan parsial itu tadi dipasang apa? Dipasang ETT. Kalau misalkan dipasang ETT susah, maka kita pasang LMA. Tapi kalau misalkan crowing itu kalau setelah ETT pemasangan intubasi, maka tadi dipasang apa tadi namanya? Cricothyroidectomy. Pada pasien-pasien dengan sumbatan jalan napas total, misalkan sumbatannya di sini, ini masih bisa efektif dilakukan cricothyroidectomy di sini ya, karena yang tersumbat di atas. Tapi kalau misalkan yang tersumbat di aliran napas bawah ini tidak bisa dilakukan karena tetap udaranya tidak akan masuk. Ya, paham ya? Karena berarti kalau misalkan cricothyroidectomy pada pasien-pasien yang obstruksinya total itu gambling sebenarnya. Kalau misalkan di atas berarti emang efektif, kalau di bawah berarti dia tidak bisa menangani tertangani pasiennya. Tapi kita harus benar-benar rujuk ke tempat yang lebih tinggi atau misalkan ke tempat-tempat kesehatan yang lanjutan ya. Paham ya sampai situ ya? Akhirnya sampai situ aja. Sekarang breathing.